Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan di pagi yang indah ini. Seperti biasa, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale, Jumat 22 Juli 2022, sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Hosea 5 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, Sang Pemilik kehidupan ini, untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami dengan kasih Tuhan. Di sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik, sehingga diperkenankan lagi untuk bangun dengan tubuh yang sehat kuat di pagi hari ini. Hari ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami. Namun kami rindu untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami akan membacanya dan juga kami akan merenungkannya. Tuhan tolong kami, semoga firman Tuhan ini dapat kami maknai lebih dalam, kami hidupi, dan kami pun dilayakkan, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim, maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah bersinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh persinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Amin firman Tuhan. Bacaan kita diberikan suatu tema, yaitu tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Apa yang biasa dilakukan orang ketika dituduh bersalah? Tentu akan ada beragam respon. Bisa mengakuinya dan menerima hukuman dengan tidak melawan, juga bisa saja melemparkan kesalahan kepada orang lain, dan juga bisa melarikan diri untuk mengelak konsekuensi dari kesalahannya. Tetapi bagaimana jika ternyata tuduhan itu terbukti? Mungkin bisa saja masih menolak kalau memang keras kepala, namun yang pasti ia tidak dapat menghindar dari resiko atau dari konsekuensinya. Dalam bacaan ini, Israel jelas tidak dapat mengelak tudingan dosa dari Tuhan melalui Nabi Hosea.
Tuhan mengenal mereka luar dalam, jadi tidak akan bisa bersembunyi. Justru karena mereka dan Tuhan ada relasi yang hidup, mereka tidak dapat melarikan diri dari tangan Tuhan. Dan dengan demikian, hukuman dari Tuhan pun mereka tidak dapat elakkan. Akan tetapi, sejarah Israel menunjukkan kebebalan mereka. Dikatakan bahwa mereka bersinah dan menajiskan diri. Mereka hidup dalam kecongkakan karena merasa tidak akan ada apa-apa. Dan mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Bahkan di perikop selanjutnya, mereka berusaha mencari pertolongan di mana-mana, yaitu ke bangsa-bangsa yang lain. Tetapi semua sia-sia. Artinya mereka terus berkeras kepala, berkeras hati untuk tidak mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Dan terus bersikuku untuk membenarkan diri mereka sendiri. Dengan ini, ancaman Allah melalui Nabi Hosea sangat tegas dan sangat keras. Dalam ayat 6 dikatakan bahwa tidak akan bisa menjumpai Tuhan. Akibatnya, Tuhan akan meremukkan, Tuhan akan menghancurkan mereka dengan hukuman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimanapun kita tidak akan bisa menghindar dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Ada, yang Maha Tahu. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semakin kita mencoba menghindar, semakin kacau hidup kita. Jadi, semestinya jangan kita mencoba untuk melawan, bahkan menggunakan kuasa lain untuk menangkis hukuman Tuhan. Semakin melawan, yang ada Tuhan akan semakin menghajar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jalan satu-satunya adalah mengakui kesalahan kita, memohon pengampunannya, bertobat, lalu berbalik kepada Tuhan. Memang konsekuensi kesalahan harus kita tanggung di dunia ini. Akan tetapi, kita perlu ingat bahwa Yesus Kristus sudah menanggung hukuman atas fatalnya dosa kita. Jadi, jangan kita lari menghindari akibat dari dosa kita, tetapi hadapilah dengan terbuka di hadapan Allah, memohon belas kasihannya agar terus diubahkan, bertumbuh dalam iman, dan tidak lagi berkanjang dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami, yang selalu melingkupi hidup kami dengan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh terdengar di pagi ini. Sekiranya semakin menguatkan kami, memampukan kami menjalani hidup karunia Tuhan ini. Firman Tuhan yang selalu mengajarkan kami untuk terus membuka hati kami, mengakui segala dosa yang selalu kami lakukan dalam kehidupan, serta memohon ampun daripada Tuhan. Semoga kami dilayakkan, semoga kami dimampukan untuk tak lagi hidup dalam dosa, melainkan berbalik kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, sesungguhnya kami tak mampu untuk melakukan firman Tuhan jika Tuhan jauh daripada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, topanglah kami selalu agar firman Tuhan selalu mengambil bahagian dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk umat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Tuhanlah yang akan menjadi pemulih, yang akan menjadi penyembuh bagi setiap tubuh yang lemah, yang sakit. Segala upaya-upaya yang dilakukan, semoga Tuhan selalu memberkati. Semoga dapat menjadi saluran kesembuhan
bagi umat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit. Ya Bapa di sorga, berdoa juga untuk orang tua kekasih kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Kami selalu bersyukur untuk perkenan Tuhan hingga pada saat ini bagi mereka. Tuhan kiranya selalu memberkati mereka dalam masa tua, berkati apa yang masih bisa dilakukan. Semoga selalu bermanfaat bagi mereka dan menjadi kekuatan serta penghiburan untuk menjalani masa tua dengan penuh sukacita, dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menopang mereka. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk umatmu dalam pekerjaan masing-masing, juga studi. Berkatilah kiranya segala usaha yang dilakukan. Semoga boleh berkenan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika ada di antara kami yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan kuatkan kami selalu. Semoga kami dimampukan untuk melaluinya dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok tanah air, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan oleh Tuhan. Semoga selalu diberi kesehatan yang baik, hikmat serta kebijaksanaan daripada Tuhan untuk terus mengemban tugas pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan bagi mereka, sehingga kedamaian selalu tercipta di tengah-tengah kami. Ya Bapa di sorga, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya kami selalu dikuatkan, dimampukan untuk melalui apapun itu. Semoga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.